Observasi harga bahan pokok di Pasar Mahera Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Nama saya Sri Melinda, NIM 2040200005 dan saya Beden Fikri, NIM 2040200003. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini kita ngapain? Kita akan observasi di Pasar Mahera, Kota Padang Sidimpuan. Check it out! Atas nama siapa, Bu? Atas nama Julfrida. Udah berapa lama Ibu jualan ini? Kalau ini Mahera lebih kurang yang hampir sebulan lah, waktu mulai bulan puasa lah. Sebelum bulan puasa. Kan dulu baru buka ini. Biasanya pukul berapa Ibu buka dan tutupnya? Ya, ini jam 10, jam 11 tutup bukanya. Setengah 4 ya sih, enggak kita subuh. Jadi dengan bahan pokok yang Ibu jual ini bahan apa aja yang harganya banyak? Ya, bawang merah, kentang, bawang putih naik. Kalau cabai naik turun itu nggak ada yang normal. Oh, ada. Kalau beras masih standar lah kan. Nah, telur masih pada saat ini masih standar, masih bisa jual 40, 42, enggak seperti kalau dengar ke lebaran kita cuma udah naik kan. Ini masih bisa standar lah. Kalau dengan minyak Bu gimana? Oh, minyak lah yang meloncat. Minyak curah 20.000 sekilo. Kalau kayak minyak kemasan itu udah 53.000, 55.000 sih 2 liter. Itulah. Baru gimana pendapat Ibu tentang naiknya harga pokok Ya, minyak itu? kalau kita penjual, gimana lah mau kita bilang ya, tergantung pembeli juga. Kadang pembeli kan terkejut lah dengan harganya segitu ya. Karena mungkin dari rumah dia bawa uangnya pas seperti biasa, kita tahunya kurang uangnya kan, ya gimana kita bilang. Jadi Bu, solusi Ibu kayak mana ini? Solusi Ibu tentang melonjaknya harga minyak tersebut, kayak mana cara Ibu biar para pembeli masih membeli di tempat Ibu? Ya kalau mereka sudah tahu yang naik, ya pasti mereka beli kan, gitu aja. Ya kita sesuai pasaran kan, dia udah tahu pasarannya kayak mana kan, pasti dia beli juga. Nggak mungkin dia nggak beli, kan itu kebutuhan pokok juga kita ibu rumah tangga. Yang menyebabkan melonjaknya harga ini Ya tergantung dinas perdagangan itu kan. Nah, kita kan nggak tahu perdagangan yang mau bikin begitu kan. Kita kan hanya sebagai pelaksananya saja kan. Naik dari sana ya kita bikin. Ya kita pun menurut secara prosedurnya kan. Jadi strategi Ibu untuk menarik peminat pembeli itu gimana Bu? Tapi kayak ya harus ramah lah paling utama ya. Ramah, jangan kita istilahnya. Ya seharusnya memang harus paling utama ramah. Senyum kan. Jangan muka kita keriting ya kan. Atau mau muka kita kusam kan. Jadi harapan Ibu ke depannya itu gimana Bu? Ya, harus kita kalau bisa adalah pelanggan kita yang tetap ya. Karena kita masih buka awal ya kan. Masih cari pelanggan lah. Apalagi karena banyak pesaingnya ya Bu. Iya. Bu Ani Marlene, Umur berapa? umur 46 tahun. Ibu udah berapa lama buka grocery ya? 5 tahun. 5 tahun. Biasanya pukul berapa sampai pukul berapa Ibu buka? Kami buka subuh jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Menurut Ibu, bahan pokok apa saja yang sekarang ini harganya melonjak? Yang sedangkan kita mengingat situasi saat ini kan Bu, semua harga pokok kan sekarang melonjak. Iya. Yang paling melonjak gitu ya? Iya. Kalau aku bilangnya tepung. Minyak Iya. goreng gimana? Minyak goreng lantaran ada subsidi dari pemerintah, ya turun. Turun ya. Iya. Jadi karena mengingat bahan pokok sekarang melonjak, apa Ibu ada stok barang gitu? Enggak ada. Enggak. Berarti menurut Ibu harga bahan pokok sekarang seperti minyak itu udah menurun ya Bu? Menurut iyalah lantaran ada subsidi itu. Tadi kan Ibu mengatakan yang melonjak itu harganya tepung. Jadi menurut Ibu apa sih yang menyebabkan bahan tepung tersebut bisa melonjak harganya begitu naik? Gimana ya aku bilang? Lantaran pemerintah kan menaikkan pajak, jadi itulah membuat harga-harga naik. Pajak dari pemerintah naik. Nah, memang semua barang-barang naiknya semua.
Tapi yang paling melonjak tepung lah itu. Jadi dari tepung jadi merambat lah semua kan. Kayak mie apa semua kerupuk-kerupuk jadi naik. Bahan dari tepung jadi naik. Ini solusinya biar misalnya bagaimana yang menarik perhatian konsumen agar bisa masih tetap berbelanja di tempat ini. Oh, ya harganya menurut apalah pasaran gitu. Jangan nggak usah dibikin harga-harga yang tinggi gitu biar menarik. Keuntungannya nggak seberapa, gitu. Tapi menarik kan. Nggak bisa dari situ banyak kita ambil dari yang lain. Harga pokoknya sekarang pun udah naik dia. Jadi gimana? Keluh kesahnya gitu. Sebenarnya sih kita keberatan ya, tapi mau gimana lagi? Apa-apa jadi beli dari minyak, beras, sayur, bahkan bawang, cabai semuanya naik. Tapi kita mau buat apa kan? Nggak bisa mengeluh. Ya seberapa ada duitnya segitulah diberikan. Ya kan? Jadi harapan ibu ke depannya itu gimana? Maunya sih semua bahan pokok itu bisa diturunkan. Kalau bisa tak perlulah signifikan kali untuk turun, tapi maunya sih pemerintah juga tahu diturunkan harga-harganya. Kayak itu aja sih. Kasih ya Bu. Jadi gini Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang naiknya harga bahan pokok untuk saat ini yang sedang marak-maraknya seperti kayak minyak kan Bu sedang naik. Jadi bagaimana tanggapan Ibu? Ya sakit lah, apa sedih lah ya. Mau dikurangin ya kan kita ke tradisinya kan gimana ya, udah memang selalu pakai minyak goreng. Naiknya kayak gini udah naik, barangnya langka, susah lah. Sedih, tapi kita gimana lah ya, kita rakyat biasa mau ngadu kemana? Tahu mau ngadu kemana? Soalnya yang di atas udah tahu ya, solusinya ya tetap orang di atas kan. Jadi apa harapan Ibu ke depannya tentang harganya? Harapan ya kalau bisa ya turun lah, tapi kan mungkin segampang itu turun kan. Ini kan ada prosedurnya. Ya harapannya ya gimana lah ya. Ya harapannya turun. Cuman ya kita nggak tahu kapan turunnya. Nggak segampang itu. Yang turun yang di atas aja. Kalau perlu yang di atas aja turun. Dan anggota dewan-dewan itu nggak perlu ada. Nah itu aja sih. Mereka wakil rakyat tapi bukannya membela rakyat. Ya.